Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video di sesi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur G yang dimiliki oleh framework G. Nah, apa sih G itu? Jadi G itu sendiri adalah sebuah tools yang terembed di dalam framework G dan kemudian bisa hanya aktif ketika framework G dalam mode development. Kemudian ini adalah keamanan untuk G itu sendiri, di mana G itu bisa diakses di lokal kalian ya. Tapi juga selain itu, G ini juga bisa diakses dari luar dengan cara kita melakukan konfigurasi untuk IP yang bisa mengaksesnya dari luar. Oke, jadi contohnya di sini itu ya, nah ini di sini. Nah, jadi kalau kita ingin membuat si G ini bisa diakses dari luar, maka kita harus menambahkan komen berikut ini. Jadi tinggal kita letakkan saja. Nah, kurang lebihnya seperti ini, maka si G ini dapat diakses melalui IP ini. Tapi karena saya tidak membutuhkannya, maka ini saya hapus saja. Untuk selanjutnya adalah cara untuk mengakses G. Jadi G itu dapat diakses dari nama aplikasi kalian, kemudian root, kemudian G untuk sebelum kita menerapkan property URL. Jika kita menerapkan property URL, maka akan lebih mudah dengan mengakses aplikasi kalian, kemudian dilanjutkan default wordnya, kemudian G. Jadi kemudian G itu juga ada beberapa fungsi. Di antaranya adalah fungsinya adalah mengenerate model, controller, CRUD, dan sebagainya. Di mana yang paling sering mungkin kita gunakan adalah generate model dan juga generate CRUD. Nah, syarat untuk bisa menggunakan G itu adalah aplikasi kita harus sudah terhubung dengan database, teman-teman. Di mana kita telah melakukannya di sesi sebelumnya. Nah, ini sekalian kita bisa coba buka untuk G-nya, teman-teman. Kebetulan ini saya sudah menerapkan property URL. Property URL mungkin saya akan jelaskan lebih dulu ya, karena saya sudah pakai. Nah, jadi property URL itu sendiri adalah fungsi untuk menghidden index.php yang teman-teman biasanya lihat agar tampilan linknya lebih cantik dan membantu dalam indexing untuk SEO. Cara penerapannya adalah kalian tinggal aktifkan saja URL manager, kemudian enable property URL true. Nah, ini sebenarnya udah ada di config. Kalau di advance itu dia posisinya ada di main. Nah, ini posisi sebelumnya itu dia bentuknya komen seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal hapus saja komennya, maka property URL-nya sudah aktif. Tapi jangan lupa teman-teman di sini juga perlu melakukan tambahan ya. Di sini teman-teman juga perlu menambahkan file.htAccess, kemudian isi filenya kurang lebihnya seperti ini. Barulah si property URL itu aktif. Nah, kalau property URL-nya sudah aktif, maka tampilan teman-teman jadi seperti ini. Jadi index.php-nya hilang. Jadi contoh kita ke halaman about, maka dia akan langsung tanpa file.php, index.php, maka langsung nama controller, kemudian fungsi action-nya. Oke. Nah, kembali lagi, di
Di sini saya akan coba membuka GUI. Jadi untuk membuka GUI berarti tinggal nama aplikasi kita, kemudian karena ini advance maka kita bisa memilih front end maupun back end. Di sini saya kebetulan sedang di front end, kemudian web, kemudian GUI. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan homepage dari GUI. Di sini ada menu-menunya untuk model generator, CRUD generator, dan lain sebagainya. Nah, untuk model generator, di sini fungsinya adalah melakukan generate untuk model yang akan mengelola tabel data yang ada di database untuk ke aplikasi kita. Ini berikut adalah tampilan dari hasil generate code untuk model generator. Kemudian selanjutnya ada CRUD generator, di mana CRUD generator ini sendiri digunakan untuk membuat pengelolaan untuk CRUD. Nah, tentunya di dalamnya sudah lengkap, ada controllernya, ada view untuk create, read, update, delete, kemudian juga koneksi dengan model yang telah teman-teman buat sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari CRUD generator, terutama ini controller ya. Jadi di sini juga akan tergenerate controller, tergenerate juga model untuk yang menghandle search, kemudian tampilan atau view-nya. Oke, mungkin selanjutnya ada kustomisasi GUI. Nah, jadi GUI itu sendiri selain templating, sebenarnya kita bisa melakukan modifikasi ya untuk template dari CRUD yang ada di GUI, yang ada dari GUI itu sendiri. Siapa tahu teman-teman ada tidak cocok atau lain sebagainya, maka kita bisa melakukan kustomisasi. Ini kita langsung saya contohkan dulu untuk kustomisasi GUI. Jadi hal yang pertama perlu kita lakukan adalah kita bikin dulu template-nya. Ini kebetulan saya sudah bikin ya. Nah, ini ada CRUD. Nah, CRUD ini didapat dari mana? CRUD ini dapat dari directory vendor, kemudian ada di dalam Microsoft, Migi, SRC, generator. Nah, di sini ada CRUD, ini teman-teman kopikan saja, copy. Kemudian teman-teman bikin directory namanya, di sini kebetulan saya menggunakan nama templates. Nah, ini kalian paste aja CRUD yang tadi. Nah, kemudian di dalamnya kan ada beberapa file. Biasanya yang sering dirubah adalah tampilannya. Jarang orang yang menggunakan GUI kemudian melakukan generate CRUD merubah di fungsi CRUD-nya. Jadi di view. Nah, ini teman-teman langsung edit saja di sini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, setelah sesuai dengan kustomisasi teman-teman, teman-teman juga perlu melakukan konfigurasi ya. Seperti tadi dijelaskan agar si GUI-nya itu bisa terbaca. Di sini saya copy paste saja. Log, sorry. Nah, ini teman-teman tambahkan di dalam modul GUI yang tadi sudah kita bahas di awal video. Nah, ini teman-teman tinggal tambahkan saja generator, kemudian CRUD. Nah, kelasnya itu apa? Ini kita panggil untuk GUI generatornya ini untuk melakukan generate, kemudian baru template yang teman-teman tadi bikin ya. Ini saya taruh di dalam folder templates. Saya beri nama myCRUD, kemudian saya panggil direktorinya ada di mana. Ini kita save. Sebentar, ada error. Oh, tidak ada. Nah, setelah kita save, maka hasil dari yang kita
kustomisasi tadi akan muncul di bagian sini. Nah, ini saya coba perlihatkan. Sorry, CRUD generator. Nah, ini adalah pilihan defaultnya ya untuk CRUD generator. Nah, di sini udah ada nih, teman-teman. Ini hasil kustomisasi dari kita, My CRUD tadi itu ya. Namun di sini saya belum butuh untuk menggunakan itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya ada GUI extension, di mana GUI extension sendiri adalah ekstensi-ekstensi di dalam GUI yang dibuat oleh developer untuk kemudahan penggunaan ya. Contohnya di sini ada widget, grid view, dan lain sebagainya. Yang paling populer adalah Ajax CRUD. Nah, kemudian selanjutnya adalah routing pada GUI 2, di mana routingnya itu adalah langsung ke yang ini ya, di bagian belakang ini yang penting. Nah, setelah indeks, nah ini ketika kita belum mengaktifasi seperti URL, maka index.php ini akan selalu muncul, teman-teman. Kemudian tanda tanya R sama dengan, nah kemudian yang ini adalah root-nya, kemudian di sini ada greeting, kemudian index. Sedikit berbeda karena kita menggunakan advance, mungkin ada tambahan front end atau back end, kemudian web. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita kembali dulu aja ke aplikasinya. Nah, di sini itu adalah front end, nama bagiannya. Ini adalah bagian client side. Nah, contoh di sign up, teman-teman. Nah, di sini ada site ini adalah nama controller yang mengelola ini. Kemudian sign up ini adalah action dari site-nya ini sendiri. Jika saya ubah ke about, ya maka dia akan menampilkan about. Jika ada ID, biasanya untuk update ataupun delete, kita butuh ID, maka dia akan muncul dan ID sama dengan ID-nya. Lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini di latihan untuk sekaligus saya ingin melakukan tutorial kepada teman-teman penggunaan dari GUI itu sendiri. Untuk yang pertama ini sudah kita lakukan, ya, tadi kita sempat melakukan modifikasi, kemudian kita langsung lanjut untuk yang kedua. Di sini 2 dan 3 ini berurutan, maka kita disuruh untuk membuat tabel, namanya item kategori, kemudian item. Dengan struktur pada gambar di samping. Kemudian dengan menggunakan GUI, kita disuruh untuk membuat model dan CRUD untuk kedua tabel tersebut. Oke, berarti kita bikin dulu database-nya. Kebetulan ini saya sudah menyiapkan untuk tabelnya. Jadi teman-teman mungkin bisa ya untuk membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini ada item dan item kategori. Jadi saya akan langsung memberikan contoh untuk penggunaan GUI-nya. Sorry. Nah, oke. Yang pertama kita perlu lakukan adalah mengenerate model. Ups, di sini ada database. Sepertinya ada lepas di database-nya. Oh, sorry. Nah, nah ini adalah model generator. Nah, ini adalah tabel name, tabel yang ada di database. Nah, secara otomatis sebenarnya si GUI ini juga akan catch data yang terkoneksi dengan database teman-teman ya. Jadi contoh pertama saya mau bikinnya item nih. Nah, dia juga langsung muncul nih item. Nah, kemudian langsung klik aja preview. Nanti dia akan menampilkan file apa yang akan dibuat. Jika kita klik, maka dia juga akan menampilkan kode yang akan di-generate. Jika kita merasa sudah sesuai, maka kita tinggal klik aja generate. Oke. Nah, ini sudah berhasil tergenerate, teman-teman. Ya, kita bisa langsung cek. Berarti ada di front end, kemudian di model. Nah, ini ada items yang merupakan model dari tabel item. Ini telah berhasil tergenerate. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan generate untuk
tabel item kategori. Oke. Item kategori, oke, kita langsung preview. Nah, sudah sama dengan yang tadi, kurang lebih. Nah, kita langsung melakukan generate juga. Nah, di sini langsung tergenerate secara otomatis oleh library G itu tadi. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membentuk model itu satu-satu. Kemudian kita lanjut untuk melakukan CRUD generator sesuai dengan latihannya tadi. Nah, di sini kalian perlu ingat-ingat, yang pertama tadi kan model kelasnya adalah namanya item. Kemudian search modelnya itu berarti item search. Mudahnya sih seperti itu. Sorry, ini ternyata kita juga perlu menunjukkan direktorinya, teman-teman. Controllers. Item. Sorry. Ini sama. Nah, untuk controllernya, item controller. Ini harusnya sih sama item. Nama modelnya item search. Nah, kemudian controllernya adalah untuk secara default atau secara amannya kita beri nama controller itu dengan memberikan ekor controller seperti itu. Kemudian kita tinggal klik preview. Nah, di sini langsung kelihatan teman-teman apa saja yang akan di-create, ada controller, ada model, dan juga view-view untuk menangani create, update, dan delete. Jika sudah oke, kita tinggal create generate saja. Nah, ini sudah muncul harusnya teman-teman. Nah, ini kita cek. Di sini item search, model item search juga udah tergenerate. Di sini untuk menghandle fungsi search, kemudian ada controller item controller ya. Di sini juga udah ada nih action index, ada view, ada create, read, update. Nah, kemudian untuk view-nya ada di sini. Nah, ini view-nya di dalam directory namanya item, jadi udah dirapikan ya sama si G-nya itu, juga formatnya udah pasti ada form, ada search, create, index, update, view. Oke, kita lanjutkan untuk yang item kategori. Nah, untuk item kategori, controller. Oke, kita preview. Oke, langsung kita lakukan generate. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, dia sudah tergenerate baik di controller, di model, maupun di view. Nah, ini ada view item select kategori, teman-teman. Oke, berarti kita telah menyelesaikan ya untuk latihan 2 dan 3 dan juga materi tadi untuk create. Nah, kemudian selanjutnya adalah gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori. Nah, ini karena kita juga belum melakukan setting ya untuk routingnya, maka kita juga bisa dengan mudah ya menggunakan dengan pemahaman kita tadi tentang routing. Jadi kita bisa panggil tadi kan berarti dari web, kemudian kita tahu tadi ada di dalam controller item, controller. Oke, di sini ternyata ada error, keterangannya namespacing, berarti harusnya ini. Memang untuk masalah namespacing di advance ini rada tricky ya teman-teman. Apalagi untuk ini kasusnya karena ada advance dan basic, pencarian untuk tutorialnya juga rada menyusahkan sih. Nah, kurang lebihnya tampilannya akan seperti ini ya untuk ini tabel untuk view-nya. Nah, di soal kita diperintahkan untuk
menyisikan beberapa data pada tabel item kategori dan item. Oops. Jadi kita coba isikan data dengan cara, nah, create item, nama itemnya apa ya? Keyboard misalnya. Ini toko elektronik, harga 275.000. Keyboard Keychron. Kategori ID-nya 1. Kemudian save. Kemudian kita balik ke item, nah dia udah langsung muncul. Kita create lagi. Kemudian mouse tab. Harganya 175.000, kategori ID-nya masih 1. Untuk tutorial kita cukup 2, sepertinya sudah cukup juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengakses item kategori. Item kategori index. Oops, di sini juga sama dengan spacing. Kita coba cek item kategori. Oops. It's not found. Not found. Kembalikan item kategori. Oops. Not found. Nah, untuk tampilan dari item kategori sama ya. Jadi kita langsung tambahkan saja. Kategori satunya tadi itu adalah aksesoris berarti. Aksesoris. Parent kategorinya mungkin komputer. Oops, sorry. Kita tambahkan satu lagi di sini. Casing mungkin. Kategorinya 2. Nah, di sini kita sudah punya data ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menggunakan GI. Active Priority URL juga tadi di awal kita juga sudah coba bersama-sama. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk di sesi kedua ini tentang pemanfaatan GI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.